bersyukur bukan berarti kita sekedar merasa cukup. Justru dengan bersyukur itu, kita harus memiliki motivasi lebih untuk mendapatkan lebih pencapaian dibandingkan apa yang sudah kita dapatkan. Nah, jadi bersyukur dengan udahlah syukurin aja itu agak sedikit berbeda ya. Jadi bersyukur yang ingin saya disampaikan di sini adalah bukan sekedar merasa cukup gitu, tapi merasa bahwa ini yang terbaik yang Allah berikan untuk saat ini, dan untuk masa yang akan datang aku akan pantaskan diriku ya Allah, saya akan pantaskan ya Allah diriku untuk apa? Untuk mendapatkan nikmat yang lebih dari ini. Bersyukur mendapatkan uang 1 juta, yes, for now, untuk hari ini. Untuk saat ini kita syukuri, kita yakin bahwa ini adalah pemberian terbaik dari Allah, kita syukuri dengan sesungguh-sungguhnya syukur kepada Allah. Tapi bukan berarti kita merasa ya udah kita cuma bakal dapat 1 juta, baik itu besok atau lusa. No, justru dengan syukur seperti itu, harusnya keyakinan kita bertambah, semangat kita bertambah untuk bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas, ibadah lebih kuat, lebih banyak, dan memantaskan diri kepada Allah bahwa dengan keyakinan kita yakin bahwa Allah akan memberikan kita lebih dengan syukur yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, jadi sekali lagi bersyukur di sini bukan berarti sekedar merasa cukup. Justru kita harus merasa untuk apa? Merasa yakin bahwa Allah akan memberikan lebih kepada kita di masa-masa yang akan datang dengan syukur kita hari ini. Oke, nah itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabatku semuanya. Jangan sampai kita ya udah akhirnya merasa cukup, ya udahlah tiap bulan 1 juta, besok juga 1 juta lagi, lusa 1 juta lagi. No, justru kalau hari ini 1 juta, besok harus lebih baik lagi. Karena jika hari ini sama seperti kemarin, itu kita termasuk golongan orang yang rugi, teman-teman. Jika kemarin lebih buruk, ya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka kita termasuk orang yang celaka. Namun jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, syukuri hari ini agar esok menjadi lebih baik. Nah, dengan bersyukur itu kita juga bisa menolak bala, teman-teman. Menolak musibah. Jadi musibah atau bala sebenarnya nggak akan pernah muncul ketika seseorang selalu merasa bersyukur. Karena apapun yang diterimanya, dia akan merasa bahwa itu adalah yang terbaik baginya. Sehingga kita pun akan bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Ya, karena kan kalau kita kufur, maka Allah akan memberi kita azab. Betul ya? Kurang lebih ayatnya seperti itu di surat Ibrahim tadi di awal saya sudah sampaikan. Dan bersyukur juga itu menjadi salah satu syarat tauhid, teman-teman. Tentu kita tidak akan termasuk golongan orang-orang yang bertauhid jika kita ya tauhid itu mengesahkan Allah, meyakini Allah itu nyata, Allah itu ada, Allah itu benar, Allah itu satu, esa, ahad gitu ya. Itu tak akan pernah terjadi jika kita tidak mensyukuri takdir yang terjadi dalam hidup kita. Maka syukur adalah salah satu syarat tauhid. Nah, dan kita juga harus pahami bahwa syukur atau kufur sejatinya itu adalah balik lagi untuk diri kita sendiri. Seperti yang Allah jelaskan di dalam surat Luqman ayat ke-12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, di dalam hal ini Al-Quran memberikan sebuah konsep bahwa perbuatan kita, syukur kita itu adalah untuk diri kita sendiri. Ya, pun juga kufur kita. Ketika kita kufur nikmat, tidak sadar bahwa Allah memberi rezeki kepada kita, itu pun sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Maka catat baik-baik. Ketika kita bersyukur, sebenarnya kita sedang memberikan nikmat bagi diri kita sendiri. Ketika kita bersyukur, sebenarnya kita sedang bersiap menerima tambahan nikmat dari Allah. Ketika kita bersyukur, sebenarnya kita sedang membentengi diri kita dari siksa dan azab Allah. Ketika kita bersyukur, maka kita akan selalu merasa tentram, tenang, dan bahagia, karena kita akan merasa semua yang terjadi adalah yang terbaik bagi dirinya menurut Allah. Maka mulai sekarang, marilah kita biasakan lisan kita, hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita untuk senantiasa mensyukuri apapun yang telah Allah berikan. Termasuk saat ini ya,
Teman-teman sudah menjalani hari seharian ini, apa syukur yang bisa teman-teman ucapkan kepada Allah? Setiap hal yang terjadi, entah kita anggap itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk, maka mari sama-sama kita syukuri. Ingat, jika hal yang baik, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jika hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau bisa dibilang buruk, maka katakan Alhamdulillah ala kulli hal. Teman-teman semuanya, sesungguhnya Al-Quran mengajarkan kita kalau kita dapat ujian nikmat, maka kita bersyukur. Jika kita dapat ujian hidup, ya, yang sebaliknya dari nikmat, maka kita harus bersabar. Nah, bersabar dalam hal ini tetap bersyukur dengan cara apa? Mengucap Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga teman-teman semuanya bisa menjadi termasuk golongan orang-orang yang ahli syukur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari belajar memahami rahasia sukses berlimpah rezeki bersama Advan M. Kautsar melalui e-course Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id. Dapatkan diskon spesial sekarang juga. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.